motor listrik, jumpa kembali di Season Dialog. Hari ini kita berjumpa dengan kawan alumni semuanya di Allian. Gak tahu kuliah selanjutnya beliau gimana. Kami biasa terhimpun di kumpulan pembicaraan, semacam forum diskusi semacam ini di Tasikmalaya. Karena kebetulan mungkin sudah beberapa tahun ini beliau berdinas di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, dan minggu depan itu berpindah ke Kota Banjar. Demikian ya, Bang? Ya. Ini gimana kan alasan bisa mutasi, permintaan pribadi atau gimana itu? Tidak, saya justru kaget, Pak. Saya tidak tahu, ternyata saya kena mutasi. Bukan permintaan sendiri. Jadi Kang Sopti sudah berapa tahun di Universitas PA Tasik? Saya masuk ke Kota Tasik itu 2020, sudah 5 tahun. 5 tahun ini? 5 tahun lebih 1 bulan. Sudah 5 tahun itu karena sudah terlalu lama. Kan kalau sekarang itu kan maksimal itu 3 tahun. 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Kalau 3 tahun itu kan mungkin wajib lah mutasi atau promosi. Situasinya seperti apa kondisinya. Kalau kerja dinas dimanapun biasanya enjoy aja ya? Enjoy aja, ya. sama. Kalau situasi kerja itu? Iya, kalau pekerjaan, karena pada dasarnya kan bekerja itu pertama dari sisi tupoksi kelembagaan kan dimanapun ya tetap sama seperti itu. Kemudian dari sisi personal ya kan komunikasi antar sesama pegawai itu kan tergantung kita juga ya. Kita kan ya biasa aja gitu, jadi gaul, jadi nggak kaku gitu kan, jadi biasa aja, nggak ada apa saya. Apalagi posisi Abang ini ibaratnya orang nomor 2 ya di PA. Saya itu administratif, penanggung jawab administrasi umum. Jadi kalau di pengadilan itu struktur di pengadilan itu ada 2 kamar. Di bawah ketua itu ada 2 kamar. Ada yang justisial itu yang core business lembaga. Itu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus dan menyelesaikan perkara. Itu core businessnya pengadilan. Maka itu 1 kamar. Ada kamar yang lain yang mengurus administrasi. Kalau istilah di kami itu istilahnya itu supporting unit. Jadi yang mendukung atas terselenggaranya core business pengadilan dengan baik, itu didukung. Jadi kalau bahasa ini saya di belakang layar sebetulnya. Saya tidak berharap, saya tidak menangani keperkaraan, tapi saya mendukung kegiatan core business. Nah, dalam hal perencanaan kegiatan keuangan, kemudian pengelolaan sumber daya manusia, kemudian juga sekarang itu kan penggunaan teknologi informasi, kemudian sistem pelaporan, kemudian kebutuhan rumah tangga kantor, itu mulai protokoler, humas, keamanan. Nah itu saya wilayahnya di situ. Jadi supporting unitnya, manajemen ya, perkantoran. Jadi di pengadilan itu ada 2 kamar. Satu di justisia, 2 non justisia. Saya non justisia. Nah, kira-kira ini pertanyaan yang berkaitan dengan dinas Akam ini. Apa sih yang ideal dari kerja-kerja para birokrat, katakan ASN di lembaga peradilan agama ini, yang ideal seperti apa kira-kira? Karakteristik, citra, gitu, bentuk pelayanan atau apa? Iya. Reformasi birokrasinya gitu, katakanlah semacam itu. Jadi sekarang ini Mahkamah Agung termasuk badan peradilan yang ada di bawahnya, 4 lingkungan peradilan itu umum, agama, tata usaha negara, dan
militer itu sedang gencar-gencarnya ikut serta dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang digadang-gadang, yang diprogramkan oleh Kemenpan RB. Nah, Mahkamah Agung itu mentargetkan 30 satker yang ada di naungan Mahkamah Agung, itu 30% satker itu ditarget harus meraih predikat zona integritas. Ada WBK wilayah bebas dari korupsi, kemudian juga ada birokrasi bersih, WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBK dan WBBM. Itu termasuk kami lembaga pengadilan tingkat pertama itu sedang diarahkan ke sana. Jadi tahap awal adalah bagaimana membangun wilayah bebas korupsi. Itu ada komponen-komponennya. Ada 6 area perubahan yang harus dilakukan oleh satker yang ingin satkernya itu meraih predikat wilayah bebas korupsi. Ada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahannya itu dalam konteks bagaimana mengubah mindset aparatur negara dari dilayani kalau dulu, sekarang bagaimana mindset ASN itu harus punya jiwa service melayani. Nah, itu sekarang diarahkan ke sana, sehingga di situ kemudian juga ada culture set, membangun budaya kerja. Maka pimpinan satker itu harus menjadi role model dalam konteks culture set. Kemudian bahkan harus didukung lagi oleh setiap satker yang sedang membangun zona integritas, mesti ada agen perubahan. Dia yang akan membantu membangun culture set di satu satker. Itu satu area. Yang kedua, penataan tata laksana. Kan sekarang itu pelayanan pemerintah itu kan efektif, efisien, dan outputnya 4 guna, berorientasi pada hasil dengan manajemen yang cepat. Maka itu dilihat ada indikatornya. Itu pertama, SOP harus jelas. Jadi setiap proses bisnis yang ada di kantor itu harus jelas, SOP-nya harus ada. Kemudian penggunaan teknologi informasi. Jadi sekarang itu pemerintah kan sudah mencanangkan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka setiap layanan-layanan publik itu sekarang harus, setiap kantor, setiap kementerian atau lembaga yang melayani publik itu harus sudah menggunakan, harus sudah berbasis elektronik. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada penataan sumber daya manusia. Bagaimana penguasa manusia, yaitu salah satunya tadi bagaimana meritokrasi sistem ini betul-betul dijalankan dalam konteks membangun dalam konteks penataan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, peningkatan akuntabilitas. Jadi sebuah akuntabilitas, makanya sekarang kalau lihat di lembaga-lembaga yang sedang membangun integritas, juga sebetulnya model harus ada evidence, harus berbasis bukti, foto lah. Kalau di jalan-jalan, kalau lihat Pak Polisi ini kan mesti sebentar-sebentar dipoto. Nah itu satu bentuk akuntabilitas, transparan dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan, transparan, akuntabilitas. Laporan keuangan itu kan harus semua harus dimuat di website, dilaporkan di website. Sehingga orang tidak hanya lokal ya, dunia bisa membaca satu satuan kerja tentang laporan keuangan. Oke, demikian. Itu ada lagi, ada 6. Dua lagi ya. Ada 2 lagi, kemudian peningkatan pengawasan, kemudian terakhir itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Oh iya. 6 area itu Pak. Jadi arahnya sekarang itu seluruh ASN itu harus diarahkan ke sana. Itu istilahnya yang 6 itu tadi apa? Area perubahan. Area perubahan.
sudah sangat piawai sekali ya Pak Sofi ini memahami semua struktur alur kebijakan-kebijakan. Dipaksa harus tahu Pak. Ada, karena jadi dapur di tiap aliran agama nanti ya. Oke, selamat bertugas Pak. Selama berdinas di Tasik, apa sih kesan-kesan yang dilalui di kota Tasik itu ada kesan? Bapak kan yang saya kenal orang Ciamis kayak. Ya. Gimana? Jadi saya itu bersyukur Pak. Saya bersyukur bisa bisa beraktivitas di Tasik. Bahkan bagi saya itu Tasik itu mungkin rumah kedua, Pak. Rumah kedua. Karena begini, banyak faktornya kan. Saya itu besar di Tasik Pak. Jadi saya itu di rumah itu SD, SMP, saya di rumah di Ciamis swasta. Masuk aliyah saya di Tasik, ya di Cipasung ya kita sama-sama di Tasik 3 tahun, kan teman-teman banyak di Tasik. Nah sedikitlah sebentar saya keluar Cipatung, saya masuk sekolah dulu di Jawa. Dan pulang dari Jawa, alhamdulillah saya dimasuk kerja di Tasik. Jadi dari mulai kerja sekitar 2000 sampai sekarang kerja aja ya, masuk pengadilan agama dari tahun 2000 sampai 2003. Jadi berarti sudah 23 tahun saya di Tasik. Nah, dulu ya ya biasa-biasa gitu, tapi alhamdulillah sekarang itu dengan adanya IKAM, alhamdulillah teman-teman lama di sekolah dulu ternyata banyak gitu kan di Tasik. Dan kami ini kan kawan Pak Sofi 30 tahun yang lalu kan? Iya, kita satu angkatan Pak. Dengan Pak Iwan satu angkatan, dengan Pak Dari satu angkatan, dengan Pak Sot angkatan. Tapi waktu sekolah dulu kita kan nggak kenal Pak. Kita nggak kenal dengan Pak Odi, dengan Pak Dani kita nggak kenal. Gitu. Baru kalau dengan Pak Sot saya udah kenal dulu. Tapi sekarang dengan adanya ikatan organisasi alumni ini, alhamdulillah yang dulu tidak kenal itu sekarang menjadi teman, menjadi kenal, bisa silaturahmi. Kalau yang dulu kenal, alhamdulillah masih bisa erat lagi. Bahkan mungkin ada yang spesial ya dengan pertemuan kawan-kawan. Jadi hikmahnya itu ternyata kan kita banyak diskusi, banyak pengetahuan, banyak informasi. Ya akhirnya kita banyak ilmu Pak. Itu yang saya rasakan ya, kita bisa banyak teman, banyak silaturahmi, kemudian juga kita sering sharing ilmu gitu kan. Jadi banyak masukan karena kan datang dari ketika teman-teman dulu kita keluar itu kan masuk dengan beda pendidikan lagi kan, ada yang kesini ada yang kesini, nah tiba-tiba kita kumpul lagi kan dengan latar belakang yang agak berbeda-beda gitu. Tentu pengalaman dan pengetahuannya kan beda-beda. Nah dalam diskusi kita kan diskusi tentu dengan pemikiran latar belakangnya masing-masing. Nah itulah yang sehingga bisa memperkaya ilmu dan informasi lah. Jadi kalaupun ada perbedaan justru untuk memperkaya. Oke, saya ingin bertanya nih ke Kang Asep. Asep bisa jelaskan nggak, bisa menggambarkan nggak sosok Kang Sofi seperti apa di mata rekan-rekan ini? Familiar ya. Bisa gaul kan dengan siapapun, apalagi dengan kita lah. Tiap hari kita kumpul, ngopi dan sebagainya. Ramah, baik hati dan tidak sombong gitu kan? Iya, saya kan sudah kenal dari dulu, iya. bahkan saya sudah pernah ke rumahnya. Siapapun bisa bergaul, dan kalau sudah bergaul itu sudah tidak memakai lagi jabatan. Kita sebagai orang aja. Sebagai pasang ibu. Ya, pasang ibu. Itu nilai lebih. Nah, makanya sekarang pindah ke Banjar. Ya mudah-mudahan kita silaturahmi tetap terjadi. Harus. Minimal seminggu sekali lah kita. Sebulan sekali ya. Atau sebulan sekali kan. Nah itu tambah juga. Atau kita yang di sana iya, bisa dibulak-balik. Ini kan calon ketua. Oh, calon ketua angkatan juga ya. ya. Oh iya. Ya mudah-mudahan kita. Ya mungkin skenario Tuhan semacam itu ya, skenario apa ya? Iya. Pak Sofi pindah, malah ada tuntutan atau dorongan atau harapan supaya jadi ketua alumni. Jadi saya tidak pernah protes dengan sebuah keputusan
urusan dengan takdir Tuhan. Mungkin hasilnya apa namanya, kenyataannya bahwa sebuah takdir itu tidak selamanya itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita yakin kan bahwa Tuhan itu mesti maha baik sama kita. Nah, jadi mesti ada satu kebaikan, hikmah yang akan kita dapat dalam hal pokoknya jalankan. Terima kasih. Dari Kang Iwan ada tentang Kang Sopi gimana itu? Pokoknya mah Kang Sopi kanggo alumni Salapan 2 maju terus. Oh gitu ya. Ini Tim sukses. tim sukses. Dapat bayar kayaknya. Oke, Pak Sopi selamat berdinas, bertugas di tempat barunya. Sehat-sehat, lancar, sukses selalu. Kita juga bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jaga selalu perkawanan persahabatan kami. Jaga selalu kesehatan kami, lancarkan selalu semua aktivitas kami. Apapun, siapapun, bagaimanapun keadaan kami hari ini, jadikan tuntun kami ke arah yang lebih baik. Siapapun kami, dimanapun kami berada. Demikian mari kita berdoa bersama. Dan salam sehat, sukses selalu buat alumni 92 Madrasah Aliyah Negeri Cipasung. Terima kasih, Mas Sopi. Sama-sama Pak Dani. Terima kasih. Saya berterima kasih secara pribadi, terima kasih atas segala kesediaan waktunya. Terima kasih juga mungkin ada rezekinya yang bisa kami makan, kami minum bersama, atau bisa yang bisa kami pakai atau yang bisa kami pergunakan. Semoga itu menjadi ladang ibadah bagi Pak Sopi dan digantikan oleh Allah secara berlipat. Begitu juga ke Kang Asep, Kang Iwan, atau siapapun saja yang kita dalam setiap bertemu saling berbagi, saling berbagi peran, berbagi manfaat dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian Sobat Motoristik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.